Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian di sesi 2 dibawa turun dan ditutup terkoreksi 0,58% ke harga 6.552. Transaksi sampai saat ini ada di 10,09 triliun. Dan asing hari ini net buy di 125 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG ya memang seperti ini. Kemungkinan ya tetap satu hari naik, satu hari merah. Ya lagi konsolidasi. Range-nya itu supportnya 6.500 dan resistennya di sekitar 6.620 terdekat dan 6.680. Jadi untuk besok dengan kondisi seperti ini ada peluang ISG lanjut koreksi ke area 6.500. Jadi dia akan uji support. Ya kalaupun dia koreksi sampai 6.400 itu masih wajar ya. Dan memang diperkirakan November ISG potensi besar akan koreksi ya. Dia akan membuat swing low-nya ya mentok-mentok seperti analisa saya sebelumnya 6.400 ini. Kemungkinan menutup gap ini aja di 6.418 dan mantul. Jadi seperti itu untuk ISG. MACD-nya membentuk dead cross, bercat di bawah 0 makin dalam. Jadi peluang besok bisa masih potensi turun. Jadi untuk saham-saham yang langsung berkolerasi dengan ISG, Big Cap, Big Bank ataupun LQ45 ya mulai di TP-TP-in aja. Kalau sudah profit tipis sudah TP-in aja. Selamatkan yang ada dulu. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini malah naik 5,7% ke harga 7.325. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, ISAT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT akhirnya mampu breakout area 7.200 yang itu adalah resisten. Bisa dikatakan kuat dari April 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali akhirnya breakout. Jadi ini sepertinya ada momentum ISAT akan melanjutkan uptrend. Karena ini kan terlihat ISAT sudah hampir 7 bulan konsolidasi di range harga yang cukup lebar, supportnya 6.000 dan resistennya 7.200. Jadi ini momentum sepertinya akan lanjut. Yang penting ISAT nggak turun lagi dari 7.200. Kalau mau coba spekulasi buy tinggal cut loss. Kalau ISAT tutupannya di bawah 7.200. Kalau mau kasih toleransi bisa sampai 6.875. Bisa seperti ini ya. Ini 6% juga, sekitar 66% ya masih wajar. Tapi kalau takut cut loss lebih dalam ya pokoknya kalau dia tutupannya di bawah 7.200 udah cut loss dulu 3%-an dan target profitnya melihat historis sebelumnya ya terdekat 7.500. Cukup kuat juga dan ya bisa sampai masih tinggi ya, bahkan arahnya kalau dilihat dari weekly-nya ini lebih terlihat. Nah ya, jadi area resisten 7.300 7.500 ini area konfirmasi untuk ISAT kembali melanjutkan uptrendnya di weekly ya. Ini memang dia sedang uptrend, bahkan dari Oktober 2020 di uptrend ya, ini bisa lanjut. Jadi seperti itu untuk ISAT. Menarik juga diperhatikan kalau besok dikasih koreksi ya, kalau berani beli tinggal cut loss kalau tutupannya di bawah 7.200. Jadi seperti itu. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk dan volume hari ini meningkat. Jadi ada peluang semoga besok bisa lanjut, tapi mungkin terbatas. Kalau ISG merah ya tetap potensi juga ada koreksi untuk ISAT. Jadi kalau ada yang beli dari daerah bawah, beli buy on weakness di area support ini ya tinggal TP aja. Kalau besok ISAT tutupannya di bawah 7.200, TP tipis aja nggak masalah, yang penting TP ya.
karena besoknya itu nggak tahu dia naik apa turun. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup terkoreksi 2,59% ke harga 3.000. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Excel di distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, Excel di area support 3.000 itu merupakan neckline double bottomnya ini ya. Nih 2 tapi dihapus saja, dan ya kalaupun jebol besok makin murah Excel, jadi ada peluang untuk nambah muatan. Kalau ada yang beli buy on weakness di area 3.000, tetap hold aja. Kalau mau tambah di area 2.800, kemungkinan besar juga 2.800 akan dipertahankan. Jadi kalau nantinya Excel itu koreksi, yang mentok-mentok mungkin 2.800, paling kalau melebihi atau offset 2.700, udah habis itu naik lagi, dan harusnya 3.000 ini dipertahankan. Tapi ya tetap ada peluang dia turun maksimal ke 2.800. Jadi kalau yang baru mau nyicil, baru mau beli, coba cicil aja, siapa tahu dikasih lebih murah, bisa tambah di bawah, jadi nilai average-nya lebih kecil. Kalau dia mantul kembali uptrend di Desember, profitnya bisa lebih besar ya. Jadi kemana targetnya, tetap akhir tahun bisa 3.400 sampai 3.600. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Excel, langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 3.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, TLKM sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, TLKM di area yang saya buat ya, bisa dibilang ini area support minor. Kalau itu jebol, ya paling-paling ke 3.600. Jadi menarik juga untuk TLKM, tapi wait and see aja dulu, siapa tahu dikasih lebih murah di 3.600 bisa tambah. Apakah bisa turun lebih dari 3.600? Kemungkinan bisa, tapi kecil ya. Kecuali memang ISG turun dalam, ya bisa. Telkom 3.500 sampai 3.400 nih aja ya. Kejauhan kalau 3.300 paling sini ya. 3.450 ini maksimalnya, dan bisa rally lagi. Ini kalau ditarik dengan Fibonacci ya, harusnya di area 3.500 3.600 ini akan ada pantulan kalau arahnya sampai sini ya, bawah. Jadi seperti itu. Untuk TLKM, wait and see aja dulu. Kan hari ini juga koreksinya dengan volume kecil, jadi seller nggak kuat, dan juga terlihat TLKM turun tapi diakumulasi oleh Credit Suisse. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup naik 3,7% ke harga 112. Kalau dilihat transaksi asing, terus net sell, dan juga Friend ini sudah 6 hari terus naik ya, bahkan dari minggu lalu dia nggak pernah turun. Kalau dilihat dari broker samarinya, hari ini Friend diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend sudah terkonfirmasi breakout dari pola Bollinger Wedge-nya. Sayangnya dia tertahan di area resisten 112 sampai 114 ini ya. Jadi apakah ada potensi koreksi? Harusnya ada ya, tapi melihat histori sebelumnya ya biasa, dia nih naik 4-5 candle hijau terus, dan ini di area resisten menurut saya yang belum punya wait and see aja, tunggu dia koreksi. Kemungkinan juga dia bisa koreksi sampai 102 104 ini ya. Di area ini dia koreksi, dan mungkin sampai 94, dan dia konsol di area ini di November sebelum melanjutkan uptrend di Desember. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume juga meningkat. Jadi memang ada peluang trend bisa masih lanjut, tapi belum bisa spek buy ya, karena sudah 6 hari candle hijau ya. Pastinya ada candle merah, mungkin 1-2 candle dia membuat candle merah. Jadi seperti itu. Untuk Friend yang sudah dari bawah ya sesuaikan aja. Kalau mau TP atau TP setengah ya disesuaikan dengan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi 1,53% ke harga 640. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Era
hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA seperti yang waktu itu saya analisa ya, kemungkinan juga dia offset tapi akhirnya mantul lagi. Dan ini menarik, jadi kalau besok candle merah lagi satu ya kesempatan buy di area 625 sampai 630 ini. Nah, di mana titik cut loss-nya? Kalau saya sekalian di bawah 600. Jadi cut loss-nya sekitar 6 sampai 7%. Kalau belinya di 625 ya cut loss-nya sekitar 4% lebih. Nah, kalau belinya di 635 kan lumayan tuh di 6 sampai 7% cut loss-nya karena di bawah 600. Jadi apakah ERA masih menarik? Sangat masih menarik, karena ERA juga hari ini koreksi dengan volume kecil saat dia naik 4 hari dengan volume besar. Jadi kalaupun besok masih koreksi ya koreksi wajar. Jadi kesempatan untuk buy on weakness, tapi ini disclaimer on, dan juga ini kan terlihat ini di rejectnya. Nah, dulunya itu adalah resisten cup and handle-nya. Ya kalau dia retest lagi ini kemungkinan di reject terus mantul lagi. Dan juga ERA masih konsolidasi range-nya itu support 625 dan resisten 660. Jadi seperti itu. Untuk ERA menarik diperhatikan juga besok dan lusa ya. Siapa tahu dikasih lebih murah bisa buy on weakness. Langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,08% ke harga 2.820. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Tebik didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik ini masih konsolidasi setelah kemarin dia breakout kemudian gagal lagi ya. Jadi ya perlu kesabaran untuk Tebik. Kalau yang kemarin beli di bawah belum TP ya hold aja selama Tebik di atas 2.800. Kalau dia turun dari 2.800 ya sebaiknya di cut loss. Tapi kalau siap rugi waktu tetap mau hold ya juga boleh. Apakah Tebik bisa kembali ke atas? Harusnya bisa, cuman waktunya ya nggak tahu. Karena Tebik juga sama berfundamental bagus. Yang penting sabar, itu aja. Tapi kan rugi waktu. Nah, jadi bagaimana yang belum punya Tebik ya nawar. Besok kalau dikasih 2.800 coba aja spec buy. Dan kalau dia tutup di bawah 2.800 cut loss dan target profit 2.900 di tektokin aja. Ini kan sering dia ngasih profit beli di bawah di 2.800, 2.820 seminggu bisa TP di 29. Kan lumayan sekitar 2-3%. Nah, di tektokin nanti turun beli lagi di bawah. Jadi seperti itu. Untuk Tebik kalaupun ternyata jebol support 2.800 kemana arahnya? Arahnya menutup gap di 2.600. Jadi seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi 1,29% ke harga 1.145. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Tower didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower di area support 1.145 dan support selanjutnya itu di sekitaran 1080. Nah, area ini ya. Jadi bagaimana untuk kondisi sekarang, apakah bisa untuk spekulasi buy? Ya harga sekarang memang Tower juga masih murah, cuman masih bisa turun. Jadi kalau memang mau mengoleksi Tower, nyicil udah nggak ada cara lain. Dan menarik kalau Tower itu sampai 1080 karena itu adalah rounding bottomnya dulu nih ya. Dan juga itu bisa dikatakan support kuat. Jadi seperti itu untuk Tower. Tower sudah downtrend setelah membentuk pola dead cat bone. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci, pola dead cat bone-nya ini kalaupun dia turun sampai 1180 1080 ya harusnya ada pantulan lah di area 1100 sampai 1140 ini ya, karena itu di area 1,618 Fibonacci-nya. Jadi seperti itu
dan ya tower ini sudah cukup dalam ya. Harusnya ada teknik rebound, mantul, pullback nih. Udah 19%, harusnya ada pantulan dia di bulan November ini. Kalau nggak 1200 ya sampai 1240 ini. Ini dia ada mantul. Kemungkinan seperti itu untuk tower. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Cicil aja dulu. Beli 20% atau 30% dari total yang mau dibelikan tower. Nanti 70 atau 60%-nya tambah aja di 1080. Jadi kalau ada pola dead cat bond bisa profit, udah take profit. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau belajar scalping, saya di bulan November ini di tanggal 20 dan 21 akan buka kelas untuk belajar bagaimana cara screening saham untuk scalping, baca bid offer, baca time frame yang lebih kecil, dan tahu di mana titik entry dan exitnya waktu beli dan jual, dan juga cara mencari saham yang ARB atau arah. Jadi mencari momentum, cari pullback. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang cuman mau dapat saham-saham rekomendasi, bisa juga DM Instagram Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.